Selamat datang di channel video pembelajaran daring. Channel yang berisi video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Sekarang, teman-teman ada di playlist pembelajaran Manajemen Strategi, video ke-12 dengan topik materi kita hari ini adalah Kepemimpinan dan Budaya Organisasi. Tugas memimpin suatu perusahaan saat ini jauh lebih menuntut dan akan semakin jauh lebih menantang di tengah dinamika global yang dihadapi dunia bisnis saat ini. CEO atau Chief Executive Officer tetap memiliki wewenang penting. Namun perusahaan semakin bergantung pada keahlian mereka dan sekelompok pemimpin yang ada di level di bawahnya. Semua pemimpin dalam berbagai tingkatan ini dituntut untuk mampu memimpin, mengoordinasi, membuat keputusan, dan bertindak secara cepat. Meningkatnya gerak dan kerumitan bisnis akan terus memaksa perusahaan untuk mendorong wewenang ke bawah melalui struktur manajemen yang semakin horizontal dan rata. Organisasi sendiri saat ini juga perlu lebih terbuka dan responsif terhadap lingkungannya. Hal ini tentu saja membutuhkan penekanan yang lebih pada kepemimpinan yang cakap dan suatu budaya yang kuat untuk mengambil keputusan yang harus dibuat secara cepat meskipun taruhannya besar. Secara sederhana, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan organisasi sendiri meliputi tindakan pada dua bidang. Yang pertama adalah mengarahkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini membutuhkan CEO yang menerima baik perubahan dan yang melakukannya dengan memperjelas tujuan strategis, yang membangun organisasi dan membentuk budaya mereka agar sesuai dengan peluang dan tantangan sehingga mampu menghadapi perubahan. Yang kedua adalah menyediakan keahlian untuk menghadapi dampak perubahan yang berkelanjutan kepada manajemen. Hal ini berarti mengidentifikasi dan menyediakan organisasi dengan para manajer operasi yang siap menunjukkan kepemimpinan operasional dan visi yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi, kepemimpinan organisasi mengarahkan dan menuntun pada suatu visi sepanjang waktunya, serta mengembangkan kepemimpinan dan budaya organisasi. Perpaduan teknologi dan pasar global telah meningkatkan langkah dari perubahan secara berlipat dalam 10 tahun terakhir ini. Semua organisasi bisnis tentu saja terpengaruh oleh hal ini. Perubahan sendiri telah menjadi suatu bagian integral dari apa yang dihadapi para pemimpin dan manajer dari waktu ke waktunya. Tantangan kepemimpinan saat ini adalah mendorong komitmen di antara orang-orang di dalam suatu organisasi, serta para pemangku kepentingan atau stakeholder di luar organisasi untuk menerima perubahan dan melaksanakan strategi yang ditujukan untuk memosisikan organisasi agar tetap sukses pada masa depan yang sangat berbeda. Para pemimpin mendorong komitmen untuk menerima perubahan melalui 3 kegiatan yang saling berhubungan. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan strategis, kemudian membangun suatu organisasi, dan yang terakhir adalah membentuk budaya organisasi. Para pemimpin membantu perusahaan mereka menerima perubahan dengan menjelaskan tujuan strategis mereka, yang merupakan suatu kesadaran yang jelas akan kemana mereka ingin memimpin perusahaan dan hasil-hasil yang diharapkan untuk tercapai. Mereka melakukan hal ini dengan berkonsentrasi secara terus-menerus dan sangat jelas pada dua masalah yang jauh berbeda, yaitu visi dan kinerja. Visi. Seorang pemimpin perlu mengomunikasikan secara jelas dan langsung suatu visi dasar mengenai harus menjadi apa bisnis tersebut nantinya. Secara tradisional, konsep sebuah visi merupakan penjelasan atau gambaran dari seperti apakah perusahaan itu nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan dari semua pihak yang berkepentingan. Pasar global yang sangat kompetitif dan berubah cepat telah memberikan konsep ini yang mengarah pada suatu visi pemimpin yang merupakan suatu ekspresi dari kriteria atau karakterisasi sederhana dari yang pemimpin lihat untuk menjadi perusahaan
seperti yang diinginkan dengan membangun dan mempertahankan kepemimpinan global. Selanjutnya adalah kinerja perusahaan. Ketika menjelaskan tujuan strategis, seorang manajer harus memastikan kelangsungan dari perusahaan, sambil mengejar suatu visi yang diungkapkan secara baik dan setelah visi tersebut tercapai. Jadi, elemen kunci dari kepemimpinan organisasi yang baik adalah memperjelas harapan kinerja yang dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap organisasi dan para manajer yang ada di dalamnya, dan secara bersamaan berusaha bergerak ke arah visi tersebut. Di dalam suatu organisasi, para pemimpin menghabiskan banyak waktu untuk membentuk dan meningkatkan struktur organisasi mereka dan membuatnya berfungsi secara efektif guna mencapai tujuan strategis. Karena berusaha untuk menerima perubahan, para pemimpin seringkali membangun atau membuat kembali organisasi mereka guna menyesuaikannya dengan lingkungan yang selalu berubah dan kebutuhan akan suatu strategi yang baru. Terdapat 3 jalan yang dapat ditempuh oleh para pemimpin yang baik mengenai pembangunan organisasi yang mereka inginkan. Yang pertama adalah pendidikan dan pengembangan kepemimpinan yang merupakan usaha untuk membiasakan para pemimpin masa depan dengan keahlian penting bagi perusahaan dan untuk mengembangkan para pemimpin hebat di antara manajer yang dipekerjakan. Selanjutnya adalah ketekunan pemimpin yang merupakan kemampuan untuk melihat suatu komitmen hingga mencapai penyelesaian jauh setelah kebanyakan orang berhenti berusaha. Yang terakhir adalah prinsip seorang pemimpin yang merupakan standar pribadi mendasar yang mengarahkan rasa kejujuran, integritas, dan kelakuan etis seorang pemimpin. Pemimpin efektif adalah mereka yang memiliki sebuah kompas moral yang jelas dalam mengarahkan prioritas yang ada di dalam perusahaan. Para pemimpin mengetahui dengan baik bahwa nilai dan keyakinan yang diyakini bersama dalam seluruh organisasi mereka akan membentuk bagaimana pekerjaan dari organisasi dilakukan. Ketika berusaha untuk menerima perubahan yang dipercepat, membentuk kembali budaya organisasi mereka merupakan kegiatan yang menyita banyak waktu bagi kebanyakan pemimpin. Elemen dari kepemimpinan yang baik seperti visi, kinerja, ketekunan, dan prinsip merupakan cara penting yang digunakan para pemimpin dalam membentuk budaya organisasi. Para pemimpin membentuk budaya organisasi melalui hasrat mereka bagi perusahaan dan pemilihan atau pengembangan para manajer berbakat untuk menjadi pemimpin di masa depan. Hasrat dalam kaitannya dengan kepemimpinan adalah perasaan komitmen dengan motivasi yang tinggi atas apa yang dilakukan, seperti banyak karakteristik lainnya dari para pemimpin yang baik. Hasrat dapat dilihat sangat baik melalui perilaku yang sesekali ditunjukkan para pemimpin ketika berada di dalam masa yang menantang dari organisasi yang mereka pimpin. Mereka harus menggunakan waktu khusus untuk mengekspresikan maksud dari suatu hasrat yang tulus dan menikmati pekerjaan di perusahaan yang mereka pimpin. Hal yang mendasar atas tanggung jawab pemimpin dalam mengembangkan kemampuan operasional adalah dengan menjadi panutan bagi manajer yang lebih muda. Tujuan melakukan hal ini adalah untuk memberi contoh perilaku dan kebiasaan yang menjadi cara yang instintif yang digunakan oleh para manajer muda untuk menghadapi isu dan membuat keputusan. Menjadi panutan bagi para manajer muda untuk menghadapi isu dan membuat keputusan. Menjadi panutan bagi para manajer muda juga penting saat resesi ekonomi global yang dihadapi oleh setiap bisnis di dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berfokus pada setiap tingkatan dan khususnya pada tingkat operasi di organisasi. Seorang peneliti bernama David Goldman membahas pertanyaan tentang apa saja jenis karakteristik kepribadian yang menghasilkan jenis kompetensi. Seperti yang teman-teman lihat pada slide PowerPoint, penelitiannya menunjukkan bahwa satu kelompok yang terdiri atas 4 karakteristik yang umumnya disebut sebagai kecerdasan emosional yang memainkan peranan penting untuk mewujudkan kompetensi yang dibutuhkan dari manajer yang diinginkan pada masa kini. Yang pertama adalah kesadaran diri dalam hal kemampuan untuk membaca dan mengerti emosi seseorang, serta menilai kekuatan dan kelemahan seseorang yang didasarkan
pada kepercayaan yang berasal dari penghargaan diri sendiri yang positif. Selanjutnya adalah pengelolaan diri dalam hal kendali, integritas, kejujuran, inisiatif, dan berorientasi pencapaian. Kemudian ada istilah kesadaran sosial yang berkaitan dengan merasakan emosi orang lain atau empati, mempelajari organisasi atau kesadaran organisasi dan mengenali kebutuhan pelanggan. Yang terakhir adalah keahlian sosial yang berhubungan dengan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain, berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan serta mengelola perubahan dan konflik. Pada slide sebelumnya, teman-teman mengetahui bahwa seorang pemimpin harus memiliki kompetensi. Cara untuk mewujudkan karakteristik tersebut dalam kegiatan rutin seorang manajer dapat dilihat pada cara yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil kerja dari unit atau kelompok mereka selama beberapa periode. Bagaimana mereka menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk membuat yang lain menyelesaikan pekerjaannya. Para pemimpin yang efektif paham bahwa mereka memiliki banyak sumber kekuasaan dan pengaruh serta mengandalkan kekuasaan terkait dengan posisi mereka dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah kekuasaan yang sah atau kekuasaan posisi yang secara formal dibentuk berdasarkan pada posisi manajer dalam organisasi. Dengan mempertahankan posisi itu, beberapa wewenang pengambilan keputusan dan tanggung jawab tertentu dialihkan, sehingga manajer berhak menggunakannya untuk menyelesaikan beberapa hal tertentu. Wewenang tersebut merupakan sumber kekuasaan yang diharapkan oleh banyak manajer baru untuk diandalkan. Selanjutnya adalah kekuasaan koersif atau kekuasaan yang memaksa, atau ada pula yang menyebutnya kekuasaan disiplin. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang dilaksanakan melalui paksaan atau kekuatan akan hukuman atas kesalahan atau tindakan yang tidak diinginkan oleh para bawahan dari manajer. Selanjutnya adalah kekuasaan ahli yang berasal dari pengetahuan dan keahlian seseorang pemimpin dalam suatu bidang atau situasi khusus. Hal ini dapat menjadi sumber kekuasaan yang sangat penting dalam mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, ada kekuasaan pengacu yang berasal dari upaya memaksa orang lain untuk mematuhi pemimpin. Kita semua telah melihat atau bekerja kepada pemimpin yang memiliki pengaruh besar terhadap orang lain hanya berdasarkan pada karisma, kepribadian, empati, dan karakteristik pribadi yang mereka lainnya. Seorang pemimpin akan membuat ataupun menjalankan budaya organisasi yang sudah ada tertanam oleh pemimpin sebelumnya. Setiap organisasi pasti memiliki budaya masing-masing. Budaya terbentuk dari perwujudan nilai yang mendasari dan tradisi organisasi itu sendiri. Jika teman-teman pernah berkunjung ke sebuah rumah makan dengan pelayanan dan cara penyajian yang buruk, sebenarnya restoran tersebut memiliki masalah dengan budaya organisasinya. Budaya sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersama oleh anggota organisasi. Konsep budaya membantu manajer dalam memahami aspek yang kompleks dan tersembunyi dari kehidupan organisasi. Budaya merupakan pola nilai dan asumsi bersama mengenai bagaimana suatu hal dapat dilakukan dalam sebuah organisasi. Pola ini dipelajari oleh para anggota karena mereka berhubungan dengan persoalan internal dan eksternal, sekaligus mengajarkan anggota baru bahwa pola ini merupakan cara yang benar untuk diterima, dipikirkan, dan dirasakan. Seorang peneliti bernama Edgar Schein mendefinisikan budaya sebagai suatu pola asumsi dasar yang dimiliki bersama yang didapat oleh suatu kelompok ketika memecahkan masalah penyesuaian eksternal dan integrasi internal yang telah berhasil dengan cukup baik untuk dianggap sah, dan oleh karena itu diinginkan untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk menerima, berpikir, dan merasa berhubungan dengan masalah tersebut. Budaya dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan. Pada tingkatan permulaan merupakan hal yang terlibat, mencakup hal-hal seperti cara berpakaian, pola perilaku, simbol fisik, upacara resmi organisasi, dan tata ruang kantor. Artifak merupakan segala hal yang dapat dilihat, didengar, dan diamati.
tetapi dapat diperoleh dari cara orang yang menjelaskan dan membenarkan hal yang mereka lakukan itu. Hal ini merupakan nilai-nilai yang dipertahankan oleh anggota organisasi pada tingkat kesadaran. Semua ini dapat diinterpretasikan dari cerita, bahasa, dan simbol yang digunakan oleh anggota organisasi untuk menunjukkan identitas diri mereka. Artifak juga termasuk produk, jasa, dan bahkan tingkah laku kelompok itu misalnya. Bila teman-teman berjalan memasuki kantor pusat sebuah perusahaan komputer besar yang mempunyai aset miliaran rupiah, teman-teman akan melihat bahwa CEO akan berpakaian biasa saja. Sementara itu di toko sebelah ada seorang CEO yang mengenakan jas yang mahal. Artifak yang berbeda ini adalah bukti dari dua budaya organisasi yang berbeda. Nilai-nilai yang diungkapkan merupakan alasan bahwa kita berkorban demi yang kita kerjakan. Beberapa nilai tertanam begitu dalam pada suatu budaya, saat para anggota tidak lagi dapat menyadari keberadaannya. Asumsi dan keyakinan dasar ini merupakan esensi budaya yang secara tidak sadar mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Asumsi dasar merupakan keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota organisasi. Dalam beberapa organisasi, asumsi dasar dapat berupa pendapat bahwa pada dasarnya orang memiliki sifat malas dan akan menghindari tugas mereka, bila memungkinkan. Dengan demikian, harus diawasi secara ketat dan diberikan sedikit kebebasan. Selain itu, di antara semua karyawan timbul sikap saling curiga. Organisasi yang lebih baik beroperasi dengan asumsi dasar bahwa orang ingin melakukan suatu pekerjaan yang baik. Di dalam organisasi semacam ini, karyawan diberikan banyak kebebasan dan tanggung jawab dan sesama karyawan saling mempercayai satu sama lain, serta bekerja sama. Asumsi dasar di dalam budaya sebuah perusahaan seringkali dimulai dengan nilai-nilai teguh yang ditanamkan oleh pendiri dan para pemimpin terdahulunya. Budaya dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan. Pada tingkatan permulaan merupakan hal yang terlibat, mencakup hal-hal seperti cara berpakaian, pola perilaku, simbol fisik, upacara resmi organisasi, dan tata ruang kantor. Artifak merupakan segala hal yang dapat dilihat, didengar, dan diamati, tetapi dapat diperoleh dari cara orang yang menjelaskan dan membenarkan hal yang mereka lakukan itu. Hal ini merupakan nilai-nilai yang dipertahankan oleh anggota organisasi pada tingkat kesadaran. Semua ini dapat diinterpretasikan dari cerita, bahasa, dan simbol yang digunakan oleh anggota organisasi untuk menunjukkan identitas diri mereka. Artifak juga termasuk produk, jasa, dan bahkan tingkah laku kelompok itu misalnya. Bila teman-teman berjalan memasuki kantor pusat sebuah perusahaan komputer besar yang mempunyai aset miliaran rupiah, teman-teman akan melihat bahwa CEO akan berpakaian biasa saja. Sementara itu di toko sebelah ada seorang CEO yang mengenakan jas yang mahal. Artifak yang berbeda ini adalah bukti dari dua budaya organisasi yang berbeda. Nilai-nilai yang diungkapkan merupakan alasan bahwa kita berkorban demi yang kita kerjakan. Beberapa nilai tertanam begitu dalam pada suatu budaya, saat para anggota tidak lagi dapat menyadari keberadaannya. Asumsi dan keyakinan dasar ini merupakan esensi budaya yang secara tidak sadar mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Asumsi dasar merupakan keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota organisasi. Dalam beberapa organisasi, asumsi dasar dapat berupa pendapat bahwa pada dasarnya orang memiliki sifat malas dan akan menghindari tugas mereka, bila memungkinkan. Dengan demikian, harus diawasi secara ketat dan diberikan sedikit kebebasan. Selain itu, di antara semua karyawan timbul sikap saling curiga. Organisasi yang lebih baik beroperasi dengan asumsi dasar bahwa orang ingin melakukan suatu pekerjaan yang baik. Di dalam organisasi semacam ini, karyawan diberikan banyak kebebasan dan tanggung jawab dan sesama karyawan saling mempercayai satu sama lain, serta bekerja sama. Asumsi dasar di dalam budaya sebuah perusahaan seringkali dimulai dengan nilai-nilai teguh yang ditanamkan oleh pendiri dan para pemimpin terdahulunya. Nilai-nilai dasar yang menjadi karakteristik budaya di perusahaan dapat dipahami melalui manifestasi yang terlihat seperti simbol, cerita, pahlawan, slogan, dan upacara resmi.
Budaya suatu perusahaan dapat diinterpretasikan dengan mengamati faktor-faktor ini. Yang pertama adalah simbol. Simbol merupakan suatu objek, tindakan, atau peristiwa yang menyampaikan makna kepada pihak lain. Simbol yang dihubungkan dengan budaya perusahaan menunjukkan nilai penting dalam perusahaannya. Contoh dari simbol adalah pemberian penghargaan kepada karyawan pada bulan ini, pada restoran McDonald. Karyawan yang diberikan penghargaan tersebut misalnya diberikan piagam, lencana, dan fotonya terpampang pada lobi restoran. Pemberian simbol ini dapat memacu karyawan lain untuk bisa menjadi karyawan teladan pada bulan berikutnya. Yang kedua adalah cerita. Cerita merupakan narasi yang didasarkan pada peristiwa sesungguhnya yang seringkali diulang dan dibagikan di antara karyawan organisasi. Cerita disampaikan kepada karyawan baru untuk menjaga agar nilai-nilai utama perusahaan tetap hidup. Misalnya pada perusahaan multi-level marketing, member yang telah mendapatkan posisi stars atau telah sukses menjual produknya pada tingkatan tertentu akan menceritakan proses keberhasilannya dari awal, sehingga dapat memotivasi anggota baru untuk bekerja secara giat untuk mengejar target dan cita-cita yang diimpikannya. Pemberian cerita merupakan teknik yang mudah digunakan dan manjur untuk diterapkan. Yang ketiga adalah pahlawan. Pahlawan. Seorang pahlawan adalah figur yang menjadi contoh atas tujuan, karakter, dan atribut dari sebuah budaya yang kuat. Pahlawan merupakan model peran untuk diikuti oleh para karyawan. Beberapa pahlawan merupakan orang yang nyata, seperti Steve Jobs yang telah mengubah perusahaan Apple menjadi perusahaan berkelas dunia. Yang keempat adalah slogan. Slogan merupakan frasa atau pernyataan yang menyatakan nilai utama perusahaan dengan singkat dan jelas. Banyak perusahaan menggunakan sebuah slogan atau semboyan untuk menyampaikan makna tertentu kepada perusahaan. Contoh slogan misalnya di PT Telkom adalah "The world in your hand", yang artinya dunia ada di dalam genggamanmu. Logo baru Telkom mencerminkan brand positioning life confidence, di mana keahlian dan dedikasi akan diberikan bagi semua pelanggan untuk mendukung kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Brand positioning ini didukung oleh service culture yang baru, yaitu expertise, empowering, assured, progressive, dan hard. Yang terakhir adalah upacara resmi. Upacara resmi merupakan kegiatan terencana untuk memperingati peristiwa khusus dan dilakukan untuk kepentingan para pesertanya. Manajer mengadakan upacara resmi untuk menunjukkan contoh nilai-nilai perusahaan secara dramatis yang bermanfaat untuk menekankan kembali pencapaian nilai yang dihargai, menciptakan rasa keterikatan di antara orang-orang dengan memberi kesempatan untuk berbagi peristiwa yang penting, serta memberikan penghargaan dan perayaan kepada pahlawan. Nilai sebuah upacara resmi dapat digambarkan melalui pemberian hadiah utama. Misalnya PT Taekwang Industrial Indonesia mengadakan upacara resmi pemberian penghargaan dengan memberikan sejumlah uang dan piagam kepada tim yang telah memberikan kontribusi terbaik untuk perbaikan sistemnya. Budaya organisasi merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi respons organisasi terhadap lingkungan eksternalnya. Budaya organisasi adalah sekumpulan asumsi penting mengenai organisasi tersebut dan tujuan serta praktiknya dianut bersama oleh semua anggota perusahaan tersebut. Hal ini merupakan sebuah sistem nilai yang dianut bersama mengenai hal-hal yang penting dan keyakinan tentang cara kerja dunia. Dengan cara ini, satu budaya perusahaan memberikan satu kerangka kerja yang menata dan mengarahkan perilaku orang-orang di dalam pekerjaan. Budaya dapat menjadi kuat dan lemah. Budaya yang kuat dapat berpengaruh kuat pada cara orang berpikir dan berperilaku. Suatu budaya kuat adalah budaya yang di dalamnya setiap orang memahami dan meyakini tujuan, prioritas, dan praktik dari perusahaannya. Suatu budaya yang kuat dapat menjadi keunggulan bagi organisasi tersebut jika perilaku yang didorong dan difasilitasi adalah perilaku yang tepat. Contoh budaya kuat adalah budaya dari Polytron yang mendorong semua karyawan untuk selalu kreatif dan berkomitmen terhadap perusahaannya. Pada sisi lain, budaya kuat mendorong perilaku yang tidak tepat dapat menghambat kemampuan organisasi untuk secara efektif menangani lingkungan eksternalnya, khususnya jika lingkungan tersebut sedang berubah. Seperti yang hampir selalu menjadi kasus pada saat ini, suatu budaya yang sesuai dan bahkan menguntungkan
era sebelumnya mungkin menjadi kontraproduktif dalam lingkungan yang baru. IBM misalnya, setelah kemunculan CEO baru, Lou Gerstner bermaksud untuk membuat suatu sikap simbolik dengan melonggarkan aturan berpakaian di IBM, yakni setelan kemeja putih dan setelan lencana bergaris berwarna biru. Aturan berpakaian itu sendiri tidak penting, tetapi hal ini mewakili citra IBM lama yang membosankan, yang ingin diubah oleh Gerstner itu sendiri. Selanjutnya, kebalikan dari budaya yang kuat adalah budaya yang lemah, yang memiliki ciri-ciri orang yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Terdapat kebingungan mengenai tujuan perusahaan dan prinsip apa saja yang harus menuntun setiap keputusan tidak jelas dari satu hari ke hari berikutnya. Beberapa manajer mungkin berkata-kata manis dalam beberapa aspek dari budaya tersebut, seperti kami tidak pernah menipu konsumen, tetapi perilakunya sangat berbeda, seperti jangan katakan padanya mengenai kerusakan itu. Seperti yang dapat Anda perkirakan, budaya seperti itu menciptakan kebingungan, konflik, dan kinerja yang buruk. Kebanyakan manajer akan setuju bahwa mereka ingin menciptakan budaya kuat yang mendorong serta mendukung sasaran dan perilaku bermanfaat yang akan menjadikan perusahaan tersebut lebih efektif. Dengan kata lain, mereka ingin menciptakan budaya yang tepat sejalan dengan lingkungan kompetitif dari organisasinya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Teman-teman bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.